Satu, dua. Untuk destinasi wisata, untuk misalnya promosi wisata, nanti akan lebih kami banyak libatkan lagi, banyak masukan bagus. Program masalahnya internasional itu Oh iya, saya pas duhur ya. Sholat duhur berjamaah. Sholat duhur berjamaah. Masih tahu mas, kita ada persiapan Piala Dunia mas. Banyak Pak Pri. Enggak. Enggak. Belum mas bang. Iya bareng pak. Kenapa Pak? Mungkin isi obrolan. Oh, jadi pertemuan hari ini memang kita diskusikan terkait dengan beberapa update destinasi yang sekarang sudah mulai dibangun, sudah ada, kemudian bagaimana optimalisasi destinasi itu untuk kedepannya begitu. Jadi kita tadi sekaligus konsultasi kira-kira apa yang mungkin bisa kita optimalkan dari destinasi yang sudah ada dan masih proses ini. Rencananya ada program apa yang disiapkan? Yang pasti kita masih menunggu update destinasinya, kan belum dibuka semua aja, jadi masih sebagian memang sudah dibuka, tapi kan belum secara keseluruhan. Tapi yang pasti nanti kita ingin destinasi itu menjadi lebih bisa kita optimalkan lah untuk pariwisata di Solo tentunya. Selain Pemkot ada yang digandeng Apanya? dengan Asita, pihak-pihak lain yang mungkin digandeng untuk mengoptimalkan. Tentunya ada. Jadi potensi di Solo kan destinasinya juga banyak ya, bukan hanya destinasi yang sekarang tadi kita sempat sampaikan juga dengan potensi yang akan untuk dikembangkan. Jadi Solo kan punya ikon-ikon baru termasuk Bistingkat, kemudian Jaladara dan juga wisata transportasi yang lain yang dimiliki oleh Pemkot, sehingga itu juga ingin kita kita optimalkan lah nanti ke depannya untuk bareng-bareng kolaborasi dengan dinas terkait tentunya dari Pemkot ini. Kalau sejauh ini kan Asita Solo kan sudah bisa berjalan sendiri, yang harus mencakup wilayah Solo sekitar Solo juga, Karangan yang banyak wisatanya juga. Sejauh ini mungkin komunikasi atau rencana kerjasama dengan pemerintah daerah yang di sekitar Solo seperti apa? Kalau Asita itu sebenarnya anggotanya kan Solo Raya, walaupun DPC-nya adalah Surakarta, tapi kami itu anggotanya kan Solo Raya, sehingga teman-teman kita yang di daerah pun juga mau tidak mau kan juga bagian dari pengembangan pariwisata di daerah masing-masing. Kalau kolaborasi pasti tetap kita kolaborasikan, hanya selama ini memang kita lebih ke Mas Wali juga dulu kita sampaikan, Solo lebih punya positioning karena dari sisi lokasi Solo kan berada di tempat tengah-tengahnya Solo Raya. Kemudian fasilitas pendukungnya untuk malam hari kan sudah ada di sisi akomodasi, kemudian belanja kuliner kan Solo tempatnya begitu. Jadi pada saat siang itu wisatawan bisa eksplor Solo Raya, tapi malamnya mereka bisa melakukan aktivitas di Solo, di kotanya begitu, untuk melakukan aktivitas malamnya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk bisa menambah semakin banyak aktivitas keluar, harapannya ya length of stay-nya di Solo nanti kan bisa semakin panjang dengan destinasi sekarang yang sudah dibuat ini. Ada anggota yang mundur Pak, maksudnya kan pandemi kemarin kan cukup memukul. Asita ada pengurangan anggotanya berkurang? Kalau mundur tidak ada sih, cuman teman-teman kan adaptasi ya, ada beberapa yang ya sama lah, mungkin di semua daerah sama. Jadi ada yang sekarang sudah mulai kembali lagi ke aktivitas normal, tapi ada juga beberapa yang belum kembali seperti dulu. Tapi intinya sih kita memang sudah siap untuk bisa, karena sekarang kan situasi itu sudah berubah, jadi PPKM juga sudah dicabut, sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan kedepannya nanti untuk teman-teman Asita juga. Geliat wisata di Solo ini kan tumbuh lagi ya Pak, apalagi dengan beberapa destinasi baru yang dibangun di Solo. Nah ini mungkin seberapa besar sih length of stay nanti bisa ditambah gitu Pak ke depan?
untuk Kota Solo sendiri? Harapannya tetap menambah. Kalau sementara kemarin masih di bawah 2 ya, masih 1 koma aja memang. Iya, 1,4, 1,6 kurang lebih itu. Jadi harapannya ya sekarang kan dari Pemkot sudah membuat aktivitas malam seperti di Katsu dan juga di Puro, kemudian aktivitas di Mangkunegaran, keraton juga sekarang sudah mulai dibenahi. Artinya aktivitas di dalam kota ini sudah semakin banyak pilihannya gitu. Tapi tentunya ya kita berharap ya tentunya dengan semakin banyak variasi, semakin banyak aktivitas, pastinya tentunya juga akan menaikkan length of stay yang selama ini sudah berjalan. Itu bisa sampai berapa sih Pak? Maksudnya dengan berbagai program yang ada di Solo? Harapannya tetap naik lah. Nanti angkanya kalau kemarin belum sampai 2 ya minimal sampai 2. Iya, mencapai targetnya ke 22 Pak. Iya, minimal bisa melebihi yang sebelumnya. Kalau misalnya bisa dari 1,4, 1,6 ya bisa kita tingkatkan lah. Destinasi wisata baru disikapi ini nggak Pak dengan pembuatan paket-paket wisata oleh Asita Pak? Betul, jadi di pertemuan tadi kan kita juga sampaikan, jadi destinasi sekarang ini kan masih baru ya, belum semua bisa dipublish dan masih dalam proses proses finalisasi. Nanti kira-kira untuk optimalisasi pemaketannya itu seperti apa, sehingga tadi kita juga sempat diskusikan tidak hanya melalui Pemkot tapi juga kita langsung melalui destinasi itu sendiri untuk menjalin komunikasinya agar lebih optimal gitu. Pak, selain wisatawan dari Indonesia sendiri mungkin ada target dari manca gitu, ada negara yang ingin depannya pasti nanti kita tetap akan kembangkan ke sana, karena walaupun kita belum ada flight tapi kita akan terkoneksi dengan Bali, dengan Jakarta, dengan Jogja aja. Jadi kita kolaborasi antar kota itu bisa sebagai entry nantinya ke depan. Mungkin di dalam promosi nanti bisa kita kembangkan sampai ke sana. Kira-kira sudah ada gambaran belum Pak, negara mana yang sasarannya yang bisa kira-kira lebih banyak ke Solo terutama? Iya, kalau selama ini yang sudah terkoneksi kan dengan Bali ya, karena koneksi direct flight-nya sudah ada. Jadi Bali, Jakarta, dan Jogja ini kan sudah selama ini memang sudah jalan ya, tinggal mengoptimalkan aja dengan destinasi yang baru ini. Nanti mudah-mudahan bisa lebih memberikan pilihan lebih banyak untuk wisatawan asing atau juga yang domestik untuk datang ke Solo lebih banyak. Australia dan Belanda paling ya Pak? Australia sama Belanda paling mancannya. Kalau ganjalannya apa Pak? Mungkin kendalanya saat ini mungkin yang kalau kendala sebenarnya kita masih karena pandemi kan juga barusan situasinya juga baru mulai terbuka sekarang ya, dari semua akses kita masih mencoba mencari celah-celahnya. Kalau kendala saya pikir dialami semua daerah sama, tapi yang jelas kita cari yang bisa kita maksimalkan bagi Kota Solo dan juga negara wisata koneksinya. Terkait apa Pak? Regulasi atau? Saya pikir di semua sisi ya, kesiapan daerah, destinasi, kemudian tren wisatawan sekarang juga sudah berubah, jadi ini kita juga harus mengikuti pola-pola yang ada. Besok jam 12. Mas, kalau dari pemerintah kota sendiri pertemuannya dengan Asita ini bagaimana? Ya tadi banyak masukan evaluasi, nanti akan kami tindak lanjuti ya, untuk destinasi wisata, untuk misalnya promosi wisata nanti akan lebih kami banyak libatkan lagi, banyak masukan bagus. Dan dengan bertambahnya destinasi baru di Kota Solo ini otomatis kan harus menggandeng semua stakeholder untuk mempromosikannya. Dulu kan ada rencana untuk pembukaan flight ke luar negeri Mas, gimana Mas perkembangannya? Keputusannya bukan di saya soalnya. Ditunggu aja, kita sudah propose lama sekali itu ya, flight internasional dan lain-lain. Malah ada kabar di domestik tanah itu kan. Tapi terus kita perjuangkan ya, tenang. Kalau itu kan target soal lingkungan tadi, kalau Mas Gibran punya target agar jadi berapa sih di? Ya pasti harus naik ke-2 ya. Pokoknya kalau ritme kerjanya seperti tahun kemarin saya yakin bisa kita raih lah ya. Dengan banyaknya event, dibukanya destinasi baru. Misinya memang terus menambah destinasi wisata ya? Wajib itu. Pasar Kliwon. Tahu? Pasar Kliwon.
Pasar Kliwon dulu SMA apa ya? SMA Maria Pusat kan Kliwon. Satu, dua. Kembali ya.